Tidak semua kemacetan adalah penolakan dari Tuhan. Kadang, tanda seseorang sedang berada di luar kehendak Tuhan justru adalah ketika hidupnya terasa terlalu mudah. Shalom semuanya. Kalau kamu sekarang lagi dengerin ini, ada kemungkinan besar hidupmu sedang terasa macet. Bukan apes yang dramatis, bukan lagi kena bencana besar, tapi macet yang membingungkan. Karena kamu sudah berdoa, sudah berusaha, sudah percaya, tapi tetap aja hidup makin sulit. Dan akhirnya muncullah komentar dari orang lain yang mulai menggerogoti hati. Mungkin dia kurang iman. Mungkin masih ada dosa yang belum diberesin. Juga ada yang berkata, kalau kamu sedang berjalan dalam kehendak Tuhan, harusnya jalan hidupmu lancar. Sehingga tanpa sadar, kita mulai percaya bahwa kesulitan adalah bukti Tuhan tidak berkenan. Tapi, benarkah? Adakah tanda-tanda bahwa saya ternyata masih berjalan dalam kehendak Tuhan, meskipun semuanya terasa macet? Jawabnya ada. Maka dengan menggunakan sudut pandang yang lebih tinggi terhadap Alkitab, sudah saatnya kita mengetahui 4 tanda mutlak yang membuktikan apakah hidup kamu masih berada dalam pusat kehendaknya atau tidak. Dan di akhir video nanti, kita akan berdoa bersama, memohon kepekaan lebih lagi untuk tetap mengerti kehendak Tuhan, bahkan ketika jalan di depan terlihat tertutup. Inilah tanda mutlak pertama. Kamu kehilangan beberapa hal yang dulu kamu kejar. Ada pertanyaan yang suka muncul. Kenapa ya ikut Tuhan saya malah kehilangan banyak hal? Dengarkan baik-baik. Dalam kitab Perbuatan yang sedang dibuat terus di surga tentang hidupmu ini, ada satu bagian yang menarik perhatian. Tercatat bahwa di masa lampau, ada masa kamu mengejar hal-hal tertentu dengan sangat bersemangat. Pengakuan orang lain, posisi tertentu, gaya hidup tertentu. Tapi sekarang, entah kenapa, hal-hal itu tidak lagi terasa sepenting dulu. Kamu mungkin heran sendiri. Apa yang terjadi sama aku? Kok aku gini? Bayangkan begini, ada seorang anak kecil yang sangat suka permen. Dia menginginkan itu setiap hari. Tapi ketika dia tumbuh, selera itu pun berubah. Dia mulai lebih suka makanan yang sesungguhnya, yang mengenyangkan. Semua karena lidahnya sudah dewasa. Maka itulah yang sedang terjadi secara mutlak pada orang yang sedang berjalan dalam kehendak Tuhan. Hal-hal duniawi yang dulu terasa menarik, mulai kehilangan daya tariknya. Bukan karena kamu jadi apatis, tapi karena jiwamu sedang tumbuh ke arah yang lebih dalam. Kamu cenderung semakin bergantung total pada Tuhan. Bukan karena itu pilihan yang dipaksakan, tapi karena rasanya itu yang paling benar. Alkitab memberikan rahasia ini dalam Yohanes 15 ayat 19. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Jadi saat kamu mulai kehilangan ketertarikan pada hal-hal yang dulu terasa sangat penting, itu bukan tanda bahwa kamu kehilangan arah. Itu tanda bahwa kamu sedang ditarik untuk mau belajar tinggal di dalam kasih yang jauh lebih besar dari semua itu. Kasih Yesus. Jika kamu merasakan tanda ini sedang terjadi dalam hidupmu, dengarkan suaranya sekarang. Tuhan sedang berkata kepadamu, yang sabar ya nak, kamu sedang belajar tentang apa yang benar-benar bernilai.
maka kehilangan banyak hal duniawi itu bukan tanda kemunduran. Itu bukti nyata dari sebuah pertumbuhan, tanda mutlak bahwa kamu sedang berjalan dalam kehendak Bapa. Sekarang, tanda mutlak kedua. Kamu nyatanya tetap bertahan walau tidak mengerti. Muncul lagi pertanyaan. Tapi saya sering takut dengan keadaan ini. Apakah itu tanda saya belum sungguh-sungguh dalam Tuhan? Saya harus bilang sesuatu yang penting di sini. Ada mitos yang beredar di dunia rohani yang cukup berbahaya. Mitos itu berbunyi, kalau kamu di dalam Tuhan, hidup kamu tidak akan susah. Dengan kata lain, kalau kamu beriman, kamu tidak akan takut. Tapi itu salah. Berani di dalam Tuhan bukan berarti tidak ada lagi rasa takut yang bikin stres. Berani berarti tetap melangkah walau takut. Dan bertahan walau tidak mengerti. Jadi takut itu bukan tanda kelemahan. Itu salah satu bentuk iman yang paling murni karena jujur. Coba bayangkan ini. Seorang kapten kapal lagi mengarungi kabut tebal. Dia tidak bisa lihat apa yang ada di depan. Dia takut? Iya, tapi dia tidak berbalik. Dia tidak loncat ke laut. Dia tetap dikemudi karena dia percaya kompasnya. Nah, yang menarik dari tanda kedua ini adalah bukan soal ada atau tidak adanya rasa takut, tapi soal apa yang kamu lakukan dengan rasa takut itu. Dan ada sesuatu yang mulai terjadi padamu yang mungkin belum kamu sadari. Saat ini, kamu nyatanya mulai bisa membedakan dua hal. Pertama, hal-hal yang bisa kamu kendalikan, reaksimu, pilihan harianmu, tanggung jawabmu. Kamu sudah tahu bahwa ini mutlak bagian kamu. Kedua, hal-hal yang tidak bisa kamu kendalikan, waktu Tuhan, cara Tuhan bekerja, hasil dari segala sesuatu. Dan kamu sudah tahu, ini bagiannya Tuhan. Jadi semakin kamu tumbuh dan berjalan dalam kehendak-Nya, semakin kamu bisa menaruh yang pertama itu di tanganmu, dan yang kedua ke tangan Tuhan dengan tenang. Aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Ibrani 13 ayat 5. Tuhan tidak berjanji bahwa langit selalu biru atau jalanmu akan selalu jelas. Tapi Dia berjanji bahwa kamu tidak akan pernah berjalan sendiri. Jika kamu merasakan tanda ini sedang terjadi dalam hidupmu, dengarkan suaranya sekarang. Tuhan sedang berkata kepadamu, aku tahu kamu tidak mengerti semua yang terjadi, tapi kamu tidak pergi dariku. Kamu masih di sini, dan aku tersenyum untuk itu. Ya, bertahan di tengah ujian hidup itu bukanlah hal kecil. Itu adalah bukti imanmu yang sedang bekerja dan tanda mutlak bahwa kamu sedang berjalan dalam kehendak Bapa. Tanda mutlak ketiga, kamu memiliki damai yang tidak sesuai keadaanmu. Muncul tanya, apakah damai berarti masalah sudah selesai? Ini salah satu tanda yang paling sering disalahpahami. Banyak orang berpikir, kalau aku sudah damai, berarti masalahnya sudah beres. Tapi itu bukan cara kerja damai sejahtera dari Tuhan. Damai dari Tuhan itu aneh, dalam artian yang paling indah. Coba pikir ini. Ada sebuah pohon tua yang berdiri di tengah badai.
angin ribut, hujan deras, cabangnya gemetar, tapi akarnya yang tidak kelihatan dari luar menggenggam tanah dengan sangat dalam. Pohon itu bergetar, tapi tidak tumbang. Itulah gambaranmu sekarang. Damai yang kamu miliki bukan berarti kamu tidak merasakan badai, tapi ada sesuatu di dalam dirimu yang tidak ikut rubuh. Dan ada hal lain yang sedang terjadi bersamaan dengan damai itu. Kamu mulai merasakan duka yang lebih dalam atas dosa dan penderitaan orang lain. Bukan karena kamu menghakimi, tapi karena hatimu mulai mencintai dengan cara yang berbeda. Kamu mulai merespon pelanggaran orang lain dengan sabar dan lembut. Bukan karena kamu tidak peduli, tapi karena kamu sudah tidak lagi perlu membela diri. Kamu mulai punya tendensi untuk menyatukan daripada memecah belah. Teguh seperti besi, tapi selembut bulu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Filipi 4 ayat 7. Perhatikan kata-katanya. Melampaui segala akal. Artinya, damai ini tidak masuk akal secara logika. Situasimu dan terus memelihara hati dan pikiranmu dalam Tuhan Yesus. Jika kamu merasakan tanda ini sedang terjadi dalam hidupmu, dengarkan suaranya sekarang. Tuhan sedang berkata kepadamu, keadaan sulitnya belum berubah, tapi ada sesuatu di dalam diri kamu yang sudah tidak sama seperti sebelumnya. Engkau adalah mahakaryaku yang indah. Jadi, itulah bukti Roh Kudus yang sedang bekerja secara nyata dan tanda mutlak bahwa kamu sedang berjalan dalam kehendak Bapa. Tanda mutlak keempat, kamu tetap memilih yang benar walau tidak menguntungkan. Kenapa ya aku jadi semakin suka taat padahal tidak ada hasilnya? Ini pertanyaan yang luar biasa dan jawaban yang jujur adalah sesuatu sedang mengubah keinginanmu dari dalam. Bayangkan seseorang yang dulunya tidak suka sayur. Setiap kali makan, dia pilih yang manis-manis yang enak di lidah. Tapi lama-lama, entah kenapa dia mulai rindu sayur. Bukan karena dipaksa, tapi karena tubuhnya tahu apa yang sebenarnya dia butuhkan. Nah, rasa lapar dan hausmu sekarang bukan untuk hal-hal dunia, tapi untuk kebenaran. Itu adalah perubahan selera rohani. Dan perubahan selera itu membawa dampak konkret. Ada dorongan kuat dalam dirimu untuk selalu memilih apa yang benar, bukan apa yang menguntungkan. Kamu mulai bertanya, apa yang perlu kulakukan kepada orang lain dalam situasi ini? Bukan apa yang menguntungkan aku. Dan kenapa ini penting? Karena pilihan-pilihan kecil itu mencerminkan rahmat yang kamu sendiri harapkan dari Tuhan. Kamu memberi kepada orang lain apa yang kamu rindukan akan diberikan Tuhan kepadamu. Itulah yang terjadi kalau hatimu semakin murni. Bukan berarti sempurna, tapi gangguan-gangguan lama, kesombongan, keinginan pamer, rasa iri, mulai terasa asing di dalam dirimu. Dan ketahuilah, pada akhirnya itu membuka ruang untuk melihat Tuhan lebih jelas dari sebelumnya, bahkan dari siapapun. Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Lukas 9 ayat 23. Perhatikan, setiap hari
Bukan satu kali keputusan besar, tapi pilihan-pilihan kecil setiap hari. Dan kamu yang sedang membuat pilihan-pilihan itu, bahkan saat tidak ada yang melihat, itulah salib yang kamu pikul meski kamu tidak menyadarinya. Jika kamu merasakan tanda ini sedang terjadi dalam hidupmu, dengarkan suaranya sekarang. Tuhan sedang berkata kepadamu, tidak ada yang melihatnya, tapi kamu tetap memilih yang benar lagi dan lagi. Aku bangga melihat kesetiaanmu. Itu adalah tanda mutlak terkuat seseorang yang sedang berjalan di dalam kehendak Tuhan. Jadi, kita sudah melihat 4 tanda itu. Kamu kehilangan beberapa hal yang dulu kamu kejar. Kamu tetap bertahan walau tidak mengerti. Kamu memiliki damai yang tidak sesuai keadaanmu. Dan kamu tetap memilih yang benar walau tidak menguntungkan. Tuhan sedang berkata satu hal yang sederhana untukmu. Kamu sedang berjalan di dalam kehendakku, meskipun kamu tidak tahu. Perjuanganmu, imanmu, menyenangkan hatiku. Sekarang, saya mau mengajakmu untuk sebentar menutup mata. Kita akan berdoa bersama. Saya akan memimpin kalimat per kalimat. Kamu cukup mengikuti dengan hatimu, dengan suaramu, atau dalam sunyi. Tidak ada rumus yang harus dihafalkan. Cukup hadir dengan kerinduan. Mari kita berdoa. Tuhan, aku datang hari ini dengan hati yang terluka. Aku percaya bahwa Engkau melihatku. Bahkan saat aku tidak bisa melihat jalan-Mu. Aku akui bahwa seringkali aku menilai perjalananku dari apa yang kelihatan di luar. Padahal Engkau sedang bekerja di tempat yang tidak bisa kulihat dengan mataku sendiri. Tuhan, Engkau tahu bahwa aku sedang dalam proses. Bukan kemunduran, tapi pertumbuhan. Apa yang kurasa sebagai kehilangan, Engkau sedang menggantinya dengan sesuatu yang jauh lebih dalam. Hari ini aku melepaskan apa yang tidak bisa aku kendalikan ke dalam tangan-Mu. Dan aku memilih untuk bertanggung jawab atas apa yang memang ada di tanganku. Aku percaya bahwa damai-Mu yang melampaui akalku sedang memelihara hatiku. Aku percaya bahwa taat tanpa hasil yang kelihatan pun tetap bermakna di hadapan-Mu. Ajarkan aku untuk mencintai seperti Engkau mencintai, lembut, sabar, dan menyatukan.
Jadikan pilihanku setiap hari mencerminkan rahmat yang aku sendiri rindukan darimu. Aku serahkan diriku, bukan karena terpaksa, tapi karena aku percaya Engkau baik. Jadilah kehendak-Mu, bahkan saat jalannya tidak terlihat, bahkan saat semuanya terasa macet. Dalam nama Yesus, aku percaya kebenaran-Mu tentang hidupku. Amin. Sebelum kamu pergi, saya mau bilang satu hal terakhir. Catatan dari kitab Perbuatan yang referensinya ada di Wahyu 20 ayat 12 tidak berhenti di sini. Catatan itu masih terus ditulis. Setiap hari yang kamu pilih untuk tetap percaya, itu masuk ke dalam catatan itu. Setiap kali kamu memilih yang benar, walau tidak ada yang melihat, itu masuk ke dalam catatan itu. Setiap doa yang kamu panjatkan dari tempat yang paling lelah sekalipun, itu masuk ke dalam catatan itu. Dan pada akhirnya, catatan itu tidak berbicara tentang berapa banyak hal yang kamu capai, tapi tentang siapa kamu menjadi selama perjalanan itu. Dan dari apa yang terlihat hari ini, kamu sedang menjadi seseorang yang luar biasa. Pada akhirnya, kalau video ini menyentuh hatimu, jika berkenan, bagikan ke seseorang yang juga sedang berjalan di tengah kabut. Juga subscribe, tinggalkan komentar. Ceritakan di bawah tanda nomor berapa yang sudah terjadi dalam hidupmu. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap berjalan, tetap percaya. Tuhan Yesus memberkati.